Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Malcolm Mulki dari program studi pendidikan fisika, dimana pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul hukum Mendel dan pewarisan sifat. Yang pertama-tama saya akan pengantar singkat dari saya mengapa penting memahami genetika dan pewarisan sifat. Pemahaman tentang genetika sangat penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana sifat atau karakteristik tertentu diwariskan dari orang tua kepada anak. Sifat-sifat ini mencakup berbagai hal mulai dari warna mata, warna kulit, hingga potensi penyakit yang dapat diwariskan. Bagian B, hubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya warna mata, penyakit genetik, di mana genetika memengaruhi banyak aspek kehidupan kita, seperti warna mata atau apakah seorang memiliki kecenderungan untuk mengalami penyakit genetik tertentu. Dengan mengetahui bagaimana sifat-sifat ini diwariskan, kita dapat lebih memahami kondisi tubuh dan kesehatan ketiga. Namun ada tujuan video pada kali ini, apa yang akan dipelajari dan manfaatnya bagi pemahaman biologi atau genetika. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang genetika dan pewarisan sifat. Dengan mempelajari hal ini, kita akan memperoleh wawasan lebih dalam tentang bagaimana organisme mewariskan sifat-sifat tertentu kepada keturunannya dan bagaimana hal ini berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dasar-dasar pewarisan sifat. Yang pertama ada konsep genetika dasar yang terbagi menjadi 3, DNA, gen, dan kromosom. Yang pertama itu ada DNA. DNA merupakan molekul yang menyimpan informasi genetik semua makhluk hidup. Informasi ini mengatur bagaimana tubuh berkembang, berfungsi, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan dari DNA yang mengandung instruksi spesifik untuk membentuk suatu protein atau menentukan suatu sifat. Yang kedua itu ada kromosom, adalah struktur panjang yang terdiri dari DNA dan protein yang terdapat di dalam inti sel. Manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasang, yang setengahnya itu diwariskan dari ibu dan setengah lagi dari ayah. Adapun di sini genotip adalah susunan genetik dari suatu individu, yaitu informasi yang ada di dalam gen. Adapun fenotip adalah sifat atau karakteristik yang tampak dari luar, hasil dari interaksi antara genotip dan lingkungan, misalnya warna mata, tinggi badan, dan bentuk rambut. Pun berikutnya ada alel, dominan dan resesif. Yang pertama ada alel adalah variasi dari suatu gen. Setiap individu memiliki 2 alel untuk setiap gen, satu dari ibu dan satu dari ayah. Alel dominan adalah alel yang sifatnya muncul jika hanya ada satu salinan saja. Adapun alel resesif hanya akan muncul jika seorang memiliki 2 salinan alel tersebut. Poin kedua, struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anak. Yang pertama itu ada kromosom terdiri dari DNA yang membawa gen, di mana dalam proses reproduksi seksual anak mewarisi satu set kromosom dari ibu atau dari sel telur dan satu set dari ayah atau dari sperma. Yang kedua, sifat-sifat genetik adalah kombinasi dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak bisa memiliki ciri fisik atau potensi penyakit genetik yang mirip dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Yang ketiga, proses disebut pewarisan sifat dan dapat dipelajari untuk memahami bagaimana sifat-sifat tertentu muncul dalam keluarga, termasuk potensi risiko penyakit keturunan. Selanjutnya ada hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Yang pertama itu adalah latar belakang Gregor Mendel.
Yang pertama, Gregor Mendel adalah seorang biarawan dan ilmuwan asal Austria yang dikenal sebagai bapak genetika. Ia melakukan eksperimen menggunakan tanaman kacang RCS atau Pisum sativum untuk memahami bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, dan selanjutnya itu melalui pengamatan yang sistematis, Mendel menemukan pola-pola pewarisan yang akhirnya dirumuskan menjadi hukum genetika. Yang kedua itu hukum segregasi atau law of segregation. Hukum ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel atau dari satu ayah dan satu dari ibu untuk setiap set. Yang kedua, ketika membentuk sel kelamin, sperma atau sel telur, sepasang alel tersebut akan dipisahkan. Dengan kata lain, keturunan hanya menerima satu alel dari masing-masing orang tua untuk setiap sifat. Yang ketiga itu ada contoh persilangan monohibrid, A besar, A kecil, dan A besar, A kecil. Misalnya kita menyilangkan dua individu yang sama-sama memiliki genotip A besar, A kecil, atau di mana A besar itu dominan dan A kecil itu resesif. Maka kemungkinan kombinasi genotip keturunannya adalah A besar, A besar, A besar, A kecil, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa sifat resesif A kecil hanya muncul jika kedua alel yang diturunkan adalah alel resesif. Selanjutnya ada aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Pewarisan sifat tidak hanya dipelajari dalam teori, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, dan bioteknologi. Adapun berikut beberapa penerapannya. Yang pertama ada analisis silsilah keluarga atau disebut pedigree. Pedigree adalah diagram atau bagan yang menunjukkan hubungan keturunan dalam satu keluarga. Yang kedua itu digunakan untuk melacak pewarisan sifat genetik baik dominan resesif maupun penyakit turunan. Yang ketiga itu sangat bermanfaat dalam menentukan risiko keturunan menderita penyakit genetik dan konseling genetik untuk pasangan sebelum menikah. Contohnya itu melacak riwayat hemofilia dan thalassemia dalam keluarga. Yang kedua itu pewarisan sifat pada manusia dan hewan atau tumbuhan budidaya. Dalam pertanian dan peternakan, pemahaman pewarisan sifat digunakan untuk mendapatkan tanaman unggul, misal tahan lama, berbuah segar. Adapun hewan ternak yang lebih sehat dan produktif. Pada manusia, hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang ciri-ciri yang diwariskan, sepertinya warna mata, rambut, bentuk wajah, dan bahkan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Yang ketiga itu ada kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Mutasi genetik bisa menyebabkan kelainan fisik atau gangguan metabolisme. Jika mutasi terjadi pada sel gamet, maka diturunkan ke turunan. Contohnya albino, ada gangguan produksi melanin, dan thalassemia, gangguan produksi hemoglobin. Penting untuk dilakukan screening genetik sejak dini agar dapat diambil tindakan preventif atau pengobatan yang tepat. Adapun yang keempat, penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Genetika memiliki peran besar dalam dua medis modern. Contoh penerapannya itu ada yang pertama tes DNA untuk mengidentifikasi identitas asal-usul dan hubungan keluarga. Gen menggantikan gen yang rusak dengan gen normal. Yang ketiga, diagnostik genetik, mendeteksi penyakit genetik sejak dini, bahkan sebelum gejala muncul. Dan yang terakhir, dalam bioteknologi, genetika digunakan dalam rekayasa genetika, misalnya tanaman transgenik, pengembangan vaksin, dan lain-lain. Baik, kita sudah memasuki tahap bagian akhir presentasi ini. Presentasi ini bertujuan untuk merangkum pembelajaran, menyadarkan peserta akan ada tanggung jawab dalam penerapan ilmu genetika, serta mendorong eksplorasi lebih dalam ke depan. Adapun kesimpulan materi utama pada kali ini, sepanjang presentasi kita telah mempelajari dasar-dasar genetika, termasuk ada hukum Mendel 1 dan 2 atau segregasi dan asortasi bebas.
Yang kedua, penyimpangan dari hukum Mendel seperti kodominansi, intermediate, dan pewarisan tautan seks. Yang ketiga itu serta aplikasi nyata genetika dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu genetika sangat penting dalam memahami bagaimana sifat diturunkan, bagaimana penyakit genetik muncul, dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kesehatan pertanian hingga forensik. Yang kedua itu ada pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Di era modern ini, pengetahuan genetika bisa sangat kuat, namun juga harus digunakan dengan etika. Misalnya, penggunaan informasi genetik untuk diagnosis dini versus penyalahgunaan untuk diskriminasi. Perlu kesadaran bahwa setiap manusia membawa warisan genetik yang unik dan informasi ini harus dijaga kerahasiaannya. Etika juga penting dalam bidang rekayasa genetika, cloning, dan terapi gen agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Poin ketiga itu ada ajakan berpikir kritis dan eksploratif tentang genetika lebih lanjut. Genetika adalah ilmu yang terus berkembang. Penemuan baru terus muncul seperti CRISPR atau bisa disebut CRISPR, genom manusia dan lain sebagainya itu. Mari kita sebagai pelajar dan generasi muda sekarang ini, marilah kita berpikir kritis terhadap isu-isu genetik di masyarakat, mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana genetika bisa memberi solusi bagi masalah kesehatan, lingkungan, dan pangan. Ya, menumbuhkan minat terhadap karir di bidang genetika dan bioteknologi. Baik, itulah materi yang saya bisa bawakan yang bertema hukum Mendel dan pewarisan sifat. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Bila sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini ada DNA protein, di mana DNA to protection biasanya merupakan bagian dari pelajaran biologi, khususnya yang membahas bagaimana informasi genetik yang tersimpan dalam DNA dapat digunakan untuk melindungi tubuh melalui sistem kekebalan. Berikut ada beberapa ringkas dan sistematis DNA to protection dari informasi genetik ke perlindungan tubuh. Yang pertama itu DNA sebagai sumber informasi genetik. DNA adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik dalam setiap sel atau makhluk hidup. Informasi ini disusun dalam bentuk gen yang masing-masing mengkode protein tertentu. Yang kedua itu ada ekspresi gen dari DNA ke protein. Proses ini melibatkan dua tahap, yaitu transkripsi. DNA dalam inti sel ditranskripsi menjadi mRNA atau messenger RNA. mRNA membawa informasi dari RNA ke ribosom, tempat sintesis protein sitoplasma. Yang kedua itu ada translasi. Ribosom membaca mRNA dan menerjemahkannya menjadi rantai asam amino yang membentuk protein. Adapun di sini monohibrid. Monohibrid sendiri adalah persilangan antara dua individu yang berbeda dalam satu sifat yang dimati satu pasang gen yang berlawanan. Contohnya, persilangan antara tanaman berbunga ungu dengan tanaman berbunga putih. Ada hukum Mendel 1, segregasi yang berbunyi setiap individu memiliki dua alel untuk satu sifat, dan kedua alel itu akan dipisahkan saat pembentukan gamet. Contoh persilangan monohibrid, sifat yang dimati warna bunga, P parental atau induk, ungu dominan, genotip P besar, putih resesif, genotipnya P kecil. Langkah pertama, persilangan P besar atau P besar atau P kecil, gametesnya itu P besar ke P besar ke P besar. Hasil F1, semua genotip P besar P kecil atau ungu. Fenotip 1 itu 100% ungu. Dan selanjutnya ada rasio monohibrid. Genotip 1:2:1, fenotip 3 atau dominan, 1 atau resesif. Istilah penting genotip, kombinasi gen atau contoh P besar P kecil, P besar P kecil. Fenotip, penampakan fisik atau contoh warna ungu, dominan, alel. Nah, di sini terdapat penyimpangan dari hukum Mendel. Yang pertama itu ada pewarisan intermediate, di mana pewarisan intermediate disebut juga dominansi tidak sempurna.
Tidak ada sel yang sepenuhnya dominan terhadap yang lain. Contoh, jika bunga merah R besar disilangkan dengan bunga putih W besar, keturunannya berwarna merah muda R besar W besar. Fenotip anak merupakan campuran dari fenotip induk. Ini berbeda dengan Mendel karena menurut hukum Mendel seharusnya salah satu sifat dominan yang muncul. Yang kedua itu ada kodominansi atau contoh golongan darah A besar B besar. Kedua alel sama-sama terekspresi dalam fenotip individu, tidak saling menutupi melainkan muncul bersamaan. Contoh golongan darah A besar B besar di mana alel A besar dan B besar keduanya aktif dan terlihat secara bersamaan. Jadi bukan campuran seperti merah muda, tetapi kedua sifat muncul utuh. Poin ketiga itu ada pewarisan tautan seks atau sex linked. Gen terletak pada kromosom kelamin, khususnya kromosom X besar, karena perempuan punya 2 kromosom X besar atau X besar, dan laki-laki 1 X besar dan 1 Y besar atau X besar Y besar. Maka sifat resesif di X besar lebih mudah muncul pada laki-laki. Contohnya itu penyakit yang diturunkan lewat kromosom X besar. Ada hemofilia atau gangguan pembekuan darah, dan terus ada buta warna. Namun ini tidak dijelaskan dalam hukum Mendel karena Mendel tidak mempelajari kromosom seks secara terpisah. Yang keempat itu ada multiple allele atau contoh sistem golongan darah A besar, B besar, dan O besar. Suatu sifat dapat dikendalikan oleh lebih dari 2 alel. Contohnya itu paling umum golongan darah A besar, B besar, O besar. Ada 3 alel yang mengatur golongan darah A besar, B besar, dan O besar. Kombinasinya menghasilkan 4 golongan darah A besar, B besar, A besar, B besar, dan O besar. Hukum Mendel hanya mempertimbangkan 2 alel per sifat. Jadi konsep multiple allele ini merupakan perluasan dari teori awal Mendel. Selanjutnya ada aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Yang pertama itu ada analisis silsilah keluarga. Pedigree adalah diagram atau bagan yang menunjukkan hubungan keturunan dalam satu keluarga. Digunakan untuk melacak pewarisan sifat genetik, baik dominan, resesif, maupun penyakit turunan. Sangat bermanfaat dalam menentukan risiko keturunan menderita penyakit genetik. Konseling genetik untuk pasangan sebelum menikah. Contohnya itu melacak riwayat hemofilia atau thalassemia dalam keluarga. Yang kedua itu ada pewarisan sifat pada manusia dan hewan atau tumbuhan budidaya. Dalam pertanian dan peternakan, pemahaman pewarisan sifat digunakan untuk mendapatkan tanaman unggul, misalnya ada tahan hama berbuah besar, hewan ternak yang lebih sehat dan produktif. Pada manusia, hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang ciri-ciri yang diwariskan seperti warna mata, rambut, bentuk wajah, dan bahkan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Namun, selanjutnya poin ketiga, kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Atau misalnya albino thalassemia. Mutasi genetik bisa menyebabkan kelainan fisik atau gangguan metabolisme. Jika mutasi terjadi pada sel gamet, maka dapat diturunkan ke keturunan. Contohnya itu albino.
Albino itu gangguan produksi melanin. Thalassemia itu gangguan produksi hemoglobin. Penting untuk dilakukan screening genetik sejak dini agar dapat diambil tindakan preventif atau pengobatan yang tepat. Poin yang keempat itu penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Genetika memiliki peran besar dalam dunia medis modern. Contoh penerapan tes DNA. Tes DNA ini untuk mengidentifikasi identitas, asal-usul, dan hubungan keluarga. Adapun terapi gen menggantikan gen yang rusak dengan gen normal. Diagnostik genetik mendeteksi penyakit genetik sejak dini, bahkan sebelum gejala muncul. Dalam bioteknologi, genetika digunakan dalam rekayasa genetika, misalnya tanaman transgenik, pengembangan vaksin, dan lain-lain. Selanjutnya, ada perbedaan sifat-sifat yang tampak antara anggota keluarga tersebut. Yang pertama itu ada ciri-ciri tubuh, di mana ciri-ciri tubuh terutama yang sering diajarkan dalam pelajaran biologi dasar disusun secara sistematis. Yang pertama itu bernapas. Semua makhluk hidup bernapas untuk mengambil oksigen atau gas lain seperti CO2 pada tumbuhan dan melepaskan gas sisa. Tujuannya untuk menghasilkan energi dari makanan atau respirasi. Yang kedua itu ada makan atau nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tumbuh dan menghasilkan energi. Hewan memakan makhluk lain. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan fisik atau bertambah besar, juga mengalami perkembangan seperti perubahan bentuk atau fungsi. Contohnya itu ulat menjadi kupu-kupu. Yang keempat itu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak baik aktif maupun pasif. Contohnya manusia dan hewan bergerak pindah tempat atau aktif. Contoh lainnya ada lagi tumbuhan membuka bunga, mengarah ke cahaya atau gerakan pasif. Terus ada yang kedua itu apa saja yang diwariskan. Yang pertama itu ada sifat genetik. Yang diwariskan dari orang tua ke anak adalah sifat genetik, yaitu ciri-ciri yang dikodekan dalam DNA. Sifat genetik ini bisa meliputi jenis sifat fisik, fisiologis, kesehatan, perilaku tertentu. Contohnya itu fisik ada warna mata, bentuk rambut, tinggi badan, warna kulit. Fisiologis itu contohnya golongan darah, kemampuan mencerna, laktosa. Contoh kesehatan kecenderungan terhadap penyakit genetik, misalnya diabetes, hemofilia. Perilaku tertentu, contohnya itu adalah kecenderungan sifat bawaan atau seperti temperamen. Gen dan alel, sifat diwariskan melalui gen, yaitu bagian dari DNA yang menyimpan informasi untuk membuat protein tertentu. Gen diturunkan dari kedua orang tua. Setiap individu mendapat 2 alel untuk setiap gen, 1 dari ayah, 1 dari ibu. Selanjutnya, apa yang menentukan sifat dan ciri tubuh keturunannya? Pertanyaannya, apa yang menentukan sifat dari dan ciri-ciri tubuh keturunan adalah inti dari pembelajaran genetika. Yang pertama itu ada penentu sifat dan ciri-ciri tubuh keturunan, yaitu gen. Gen adalah unit pewarisan yang membawa informasi sifat dari orang tua ke anak. Tersimpan dalam DNA di dalam kromosom. Setiap gen mengatur satu sifat atau lebih, misalnya warna mata, golongan darah, tinggi badan. Contohnya, gen untuk warna bunga ungu pada kacang polong, hingga mengontrol produksi pigmen warna ungu. Selanjutnya di sini ada penjelasan yang saya bisa bawakan tentang albino. Albino adalah kondisi kelainan genetik di mana tubuh tidak memproduksi cukup melanin, yaitu zat pigmen yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Penyebab albino disebabkan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi gen TYR atau TGR atau gen lain yang terlibat dalam produksi melanin. Melanin diproduksi oleh sel bernama melanosit. Pada orang albino, proses pembentukan melanin terganggu sehingga kulit, rambut, dan mata tampak sangat pucat atau putih. Pewarisan albino
diturunkan secara resesif, artinya seorang menjadi albino jika mendapat dua alel resesif dari kedua orang tuanya genotip A kecil A kecil. Jika hanya satu alel albino A besar A kecil, orang tersebut tidak albino tapi bisa menjadi pembawa sifat. Contohnya ada ayah A besar A kecil atau pembawa. Terus kedua itu ibu A besar A kecil, itu pembawa juga. Kemungkinan anak 25% A kecil atau albino, 50% A besar A kecil atau pembawa, 25%-nya lagi A besar itu normal. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri orang albino. Bagian tubuhnya itu ada kulit, rambut, mata, penglihatan. Ciri-ciri kulit sangat putih dan sensitif terhadap sinar matahari. Rambut putih pirang, pucat atau keperakan. Ciri-ciri untuk mata biru pucat, abu-abu atau merah muda atau karena pembuluh darah terlihat. Ciri-ciri penglihatan sering terganggu atau rabun jauh dekat silinder nistagmus. Adapun risiko kesehatan sangat sensitif terhadap sinar matahari. Karena kekurangan melanin yang melindungi kulit, risiko tinggi terkena kerusakan kulit dan kanker kulit. Masalah penglihatan juga umum terjadi. Kesimpulan albino sendiri, albino adalah kondisi genetik resesif yang membuat tubuh kekurangan melanin menyebabkan kulit, rambut, dan mata tampak pucat. Albino bukan penyakit menular dan bisa diwariskan dari kedua orang tua pembawa gen. Selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut tentang genetika, disusun agar mudah dipahami dan lengkap. Namun apa itu genetik? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua ke anak atau keturunan, bagaimana gen bekerja dan bagaimana perbedaan ciri fisik dan biologis muncul pada makhluk hidup. Unsur dasar genetik ada komponen DNA, gen, alel, kromosom, genotip, fenotip. Penjelasan singkat dari DNA atau asam deoksiribonukleat, molekul yang menyimpan informasi genetik. Penjelasan singkat dari gen, bagian kecil dari DNA yang mengatur satu sifat tertentu, atau misalnya warna mata. Alel, penjelasan singkat versi berbeda dari satu gen, atau misalnya A besar sama dengan normal, A kecil sama dengan albino. Kromosom, struktur dalam inti sel yang membawa gen. Genotip kombinasi gen, contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Fenotip, tampilan luar atau hasil nyata dari gen, contoh rambut ikal.
Selanjutnya ada hukum pewarisan sifat Mendel. Mengapa menggunakan kacang RCS memiliki banyak sifat beda? Alasan Mendel memiliki kacang RCS memiliki banyak pasangan sifat yang kontras atau beda jelas. Tanaman kacang RCS memiliki sifat-sifat yang mudah dibedakan, misalnya sifat bentuk biji, pasangan kontrasnya itu bulat putih versus keriput. Terus sifat warna biji ada kuning versus hijau, warna bunga ungu versus putih, bentuk polong kontrasnya halus versus kasar, posisi bunga di ujung versus di tengah batang, tinggi batang tinggi versus pendek. Sifat-sifat ini membantu Mendel melihat hasil persilangan dengan jelas. Yang kedua ada siklus hidup cepat. Kacang RCS tumbuh dan berkembang dalam waktu singkat, jadi hasil persilangan bisa cepat diamati. Yang ketiga, penyerbukan dapat diatur. Kacang RCS biasanya melakukan penyerbukan sendiri, tapi Mendel biasa mengawinkan silang atau crossbreeding secara manual sehingga dia mengontrol induk, jantan, dan betina. Yang keempat, menghasilkan banyak keturunan. Setiap persilangan menghasilkan banyak biji sehingga Mendel dapat menghitung pola pewarisan secara statistik. Yang kelima, mudah diperoleh dan dirawat. Tumbuh subur di lingkungan biara tempat Mendel tinggal, tidak membutuhkan perawatan khusus. Selanjutnya, mengapa menggunakan kacang RCS waktu pembuat sebentar? Pertanyaan yang menarik sih. Kacang RCS atau pea plant sering dipakai oleh Mendel waktu eksperimen pewarisan sifat, dan kenapa pembuatnya itu sebentar atau prosesnya cepat. Kenapa kacang RCS dipilih Mendel? Yang pertama itu siklus hidup singkat. Kacang RCS tumbuh cepat dan dapat berbunga serta berbuah dalam waktu relatif singkat, sehingga Mendel bisa mendapatkan hasil percobaan dalam waktu yang efisien. Yang kedua, mudah dikawinkan silang atau cross pollination. Kacang RCS memiliki bunga yang memungkinkan Mendel untuk mengontrol penyerbukan dengan mudah, misalnya dengan menutup bunga agar tidak tertukar serbuk sari atau dengan memindahkan serbuk sari secara manual. Yang ketiga, sifat-sifat jelas berbeda atau sifat monohibrid dan dihibrid yang mudah diamati. Warna bunga, bentuk biji, warna biji, dan lain-lain memiliki sifat yang jelas, dominan, dan resesif, memudahkan pengamatan pola pewarisan. Kenapa pembuahan kacang RCS sebentar? Karena proses pembuahan atau fertilasi di kacang RCS berlangsung cepat, karena serbuk sari yang dibawa ke kepala putik akan segera tumbuh tabung serbuk dari ke dalam bakal biji dan membuahi sel telur. Dengan siklus pembuatan yang tepat, Mendel bisa mengamati hasil persilangan lebih cepat dan melakukan banyak percobaan dalam waktu singkat. Ini sangat membantu untuk eksperimen genetika yang memerlukan generasi berurutan F1, F2, dan seterusnya. Selanjutnya, mengapa menggunakan kacang RCS mudah dibudidaya? Mengapa kacang RCS atau kacang polos sering digunakan dalam percobaan genetika, atau mengapa kacang RCS budidaya? Yang pertama itu, kacang RCS sering digunakan dalam percobaan genetika. Kacang RCS atau Pisum sativum adalah tanaman yang sering dipakai oleh Gregor Mendel dalam eksperimen pewarisan sifat karena mudah dibudidaya, tumbuh cepat, dan gampang dirawat. Siklus hidup singkat, hasil panen bisa dilihat dalam waktu relatif cepat. Memiliki banyak sifat berbeda yang jelas seperti warna bunga, bentuk biji, warna biji, tinggi tanaman, dan lain-lain. Dapat melakukan penyerbukan sendiri dan silang, memudahkan pengendalian persilangan. Sifatnya bersifat jelas dan berbeda, atau misalnya bunga ungu atau putih, biji bulat atau keriput, memudahkan pengamatan. Yang kedua ada mengapa kacang RCS mudah dibudidaya. Tahan terhadap berbagai kondisi tanah dan iklim, perawatan sederhana, tidak memerlukan perlakuan khusus, cepat tumbuh dan berbuah, bisa memperbaiki kesuburan tanah karena kemampuan mengikat nitrogen dari udara lewat simbiosis dengan bakteri rhizobium di akarnya. Jadi singkatnya, kacang RCS mudah dibudidaya karena sifat adaptasi yang baik dan perawatannya sederhana. Itulah mengapa tanaman ini juga sangat cocok untuk eksperimen genetika.
Menurut penjelasan dari Gregor Mendel, bapak genetika modern. Siapa Gregor Mendel? Nama lengkapnya itu Gregor Johann Mendel. Lahir pada tanggal 20 Juli 1822 di Austria. Profesinya seorang biarawan dan ilmuwan, dikenal sebagai bapak genetika modern. Kontribusi Mendel dalam genetika. Gregor Mendel melakukan percobaan klasik menggunakan tanaman kacang Ercis atau Pisum sativum untuk mempelajari bagaimana sifat-sifat diwariskan dari orang tua keturunan. Adapun percobaan Mendel melakukan persilangan antara kacang Ercis dengan sifat berbeda, misalnya warna bunga ungu dan putih, bentuk biji bulat dan keriput. Dia mengamati bagaimana sifat-sifat tersebut muncul pada keturunan selama beberapa generasi. Dari hasil pengamatannya, Mendel menyimpulkan ada aturan-aturan khusus tentang pewarisan sifat. Adapun hasil dan hukum Mendel, hukum segregasi atau hukum satu, setiap individu memiliki dua alel untuk satu sifat dan alel tersebut berpisah secara acak saat pembentukan gamet, sehingga setiap gamet hanya membawa satu sel. Hukum asortasi bebas atau hukum 2, alel untuk sifat yang berbeda berasal secara bebas dan acak, sehingga pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewarisan sifat lain. Yang ketiga, hukum dominasi. Alel yang dominan akan menutupi alel yang resesif dalam penampilan fenotip. Mengapa penemuan Mendel penting? Mendel adalah yang pertama menjelaskan mekanisme pewarisan sifat secara ilmiah dan terukur. Penemuannya menjadi dasar ilmu genetika yang mempelajari sekarang. Meskipun awalnya penelitian kurang diperhatikan, kini Mendel dianggap sebagai pionir genetika. Singkatnya, Gregor Mendel ini menemukan cara pewarisan sifat melalui gen dan alel dengan menggunakan eksperimen kacang Ercis, sehingga menjadi dasar ilmu genetika. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu kesimpulan materi utama ada bagian akhir presentasi ini bertujuan untuk merangkum pembelajaran, menyadarkan peserta akan tanggung jawab dalam menerapkan ilmu genetika serta menurut eksplorasi lebih dalam ke depan. Kesimpulan materi utama, sepanjang presentasi kita telah mempelajari dasar-dasar genetika, termasuk hukum Mendel 1 dan 2, segregasi dan asortasi bebas. Yang kedua, penyimpangan dari hukum Mendel seperti kodominasi, intermediate, dan pewarisan teratur seks, serta aplikasi nyata genetika dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu genetika sangat penting dalam memahami bagaimana sifat diturunkan, bagaimana penyakit genetik muncul, dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, pertanian, hingga forensik. Yang kedua, pentingnya etika dalam kesadaran genetika dalam kehidupan modern ini. Di era modern ini, pengetahuan genetika bisa sangat kuat, namun juga harus digunakan dengan etika. Misalnya, penggunaan informasi genetik diagnosis dini versus penyalahgunaan untuk diskriminasi. Perlu kesadaran bahwa setiap manusia membawa warisan genetik yang unik, dan informasi ini harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, etika juga penting dalam bidang rekayasa, genetika, kloning, dan terapi
gen agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya ada ajakan berpikir kritis dan eksploratif tentang genetika lebih lanjut. Genetika adalah ilmu yang terus berkembang, penemuan baru terus muncul seperti CRISPR, genom manusia dan lainnya. Mari kita sebagai pelajar dan generasi muda berpikir kritis terhadap isu-isu genetik di masyarakat, mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana genetika bisa memberi solusi bagi masalah kesehatan, lingkungan, dan pangan, menumbuhkan minat terhadap karir di bidang genetika dan bioteknologi. Selanjutnya ada penjelasan kromosom terpaut seks, di mana kromosom terpaut seks atau seks linked kromosom adalah gen atau sifat yang lokasinya ada di kromosom seks, kromosom yang menentukan jenis kelamin seorang. Kromosom seks manusia memiliki 23 pasang kromosom, salah satunya adalah kromosom seks. Perempuan punya X besar, laki-laki punya X besar, Y besar. Gen terpaut seks, gen terlalu hanya ditemukan di kromosom X besar atau kadang di Y besar, tapi jarang. Gen yang ada di kromosom X besar disebut gen terpaut X besar. Gen yang berada di kromosom Y besar disebut gen terpaut Y besar, biasanya gen untuk menentukan jenis kelamin laki-laki. Contoh sifat terpaut seks, biasanya terpaut X besar. Hemofilia, gangguan pada pembukaan darah, buta warna merah hijau, buta warna, Duchenne muscular dystrophy atau penyakit otot. Selanjutnya, bagaimana pewarisan kromosom terpaut seksi? Karena laki-laki hanya punya satu kromosom X besar, jika mereka mendapat alel cacat pada kromosom X besar, sifat itu akan langsung muncul. Perempuan yang punya dua kromosom X besar, kalau satu kromosom X besar membawa alel cacat dan satu normal, biasanya mereka tidak menunjukkan gejala atau pembawa sifat. Contoh hemolia atau gen resesif terpaut X. Jenis kelamin adalah perempuan, laki-laki. Genotipnya adalah X besar, perempuan X besar, perempuan X besar, laki-laki X besar, Y besar, laki-lakinya X besar, Y besar. Contoh fenotipnya normal, pembawa normal, mengidap nenofilia, normal, mengidap hemofilia. Kesimpulannya dari kromosom ini, terpaut seks adalah gen yang lokasinya ada di kromosom, biasanya kromosom X besar, dan sifatnya diwariskan berbeda pada laki-laki dan perempuan karena perbedaan jumlah kromosom X besar dan Y. Hanya itu saja yang saya bisa dapat sampaikan atas video kali ini. Saya pamit undur diri. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.